Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri Wulandari dengan NIM E07219024 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran kiai dan mursyid dalam bimbingan spiritual. Kiai merupakan gelar yang diberikan kepada seseorang yang memiliki ilmu di bidang agama Islam. Intensitas kiai memperlihatkan peran yang otoriter disebabkan karena kiailah perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin, dan bahkan juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Kemudian ada peran kiai dalam pondok pesantren, di antaranya yakni guru ngaji. Yang dimaksud dengan guru ngaji di sini yakni mubalik, khatib sholat Jumat, penasehat, guru diniyah atau pengasuh, dan qori kitab salaf. Kemudian ada tabib. Yang dimaksud dengan tabib di sini yakni mengobati dengan menggunakan alat non medis yang isinya seperti air atau aki untuk mengusir roh halus dengan perantara kepada Allah. Kemudian ada rois atau imam. Yang dimaksud di sini yakni imam sholat rawatib, sholat sunnah lainnya, imam ritual selamatan, imam tahlilan, dan imam prosesi perawatan yang mencapai maksud dalam suatu hajatan. Kemudian ada jabatan formal. Kiai sebagai pegawai perintis biasanya menepati tugas-tugas yang dimaksud sebagai berikut, yakni tentang kepala KUA atau penghulu, mudin, guru agama Islam, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembimbing santri, yang dimana isinya ini yakni tentang spiritual, sosial, administrasi, atau ilmiah lainnya, kepemimpinan ilmiah lainnya. Lalu ada pembimbing santri. Yang dimaksud dengan pembimbing santri di sini adalah kepemimpinan ilmiah, spiritualitas, sosial, administrasi. Kemudian ada pemimpin non formal, di mana posisi kiai sangatlah dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat. Kiai memiliki jamaah, komunitas, dan massa yang diikat oleh hubungan keguyuban dan ikatan budaya paternalistik. Nah, sebutan kiai ini sangatlah populer digunakan di kalangan komunitas santri. Kiai merupakan elemen yang sentral dalam kehidupan pesantren. Tidak saja karena kiai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kiai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Kemudian ada peran mursyid dalam bimbingan spiritual di pondok pesantren. Secara psikologis, manusia dibutuhkan seseorang motivator yang bisa memberikan semangat dalam berbagai hal, termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tasawuf, motivator itu bisa disebut dengan mursyid atau pembimbing, syekh atau guru, tabib al-arwah atau dokter ruh, tabib al-nafs atau dokter jiwa, imam atau pemimpin, atau juga walid arsir yakni orang tua mata hati. Nah, kemudian urgensi adanya seorang mursyid juga terkait dengan tujuan utama, yakni mencapai derajat ma'rifat dengan sampai kepadanya. Dalam perjalanan menuju makom ini, seorang mursyid akan menemukan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dengan orang yang lebih berpengalaman dan juga mungkin pernah mengalaminya. Dengan adanya konsultasi ini tentunya akan mempermudah jalan untuk mencapai tujuan dan mencegah dari jalan yang salah. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam berbagai karyanya menekankan bahwa betapa pentingnya seorang mursyid bagi ahli suluk dalam perjalanan tasawufnya. Hal ini disebabkan jalan terjalnya, karena bisikan setan dapat menghadangnya dan dapat menyesatkannya. Tanpa guru, murid ibarat sebuah pohon yang tumbuh sendiri, akan kering, bahkan tidak berdaun dan kemudian mati. Kemudian posisi guru ini diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat sawahnya. Jika ada hama atau tanaman yang berbahaya, ia akan langsung menghilangkannya. Ia juga akan menyirami, merawat, dan memupuknya dengan baik. Sekian,
pemaparan saya tentang peran kiai dan mursyid dalam bimbingan spiritual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.